Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Sulistianto, selaku dosen pengampu mata kuliah Arsitektur Enterprise. Kami dari kelas 11 8D12. Izinkan kami melakukan presentasi atas makalah kami dengan judul Perancangan Arsitektur Enterprise Sistem Informasi Restoran Old Town White Coffee dengan menggunakan TOGAF ADM. Adapun tim kami yang terdiri dari Sito Resmi Guntari, Rizka Septiana, Nur Ramadona, juga Septian Angga. Untuk slide berikutnya, baik untuk presentasinya akan kami mulai dengan rekan kami, silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari penyusunan laporan ini, yaitu perkembangan teknologi informasi mendorong industri restoran untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan. Old Town White Coffee telah memanfaatkan sistem digital dalam operasionalnya, namun masih terdapat beberapa kendala seperti belum optimalnya penggunaan QR order dan belum terintegrasinya pengelolaan persediaan dengan sistem penjualan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi efektivitas operasional dan pengambilan keputusan manajemen, sehingga diperlukan perancangan arsitektur enterprise menggunakan TOGAF ADM untuk mendukung integrasi sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis restoran. Selanjutnya, rumusan masalah dari laporan kami adalah: yang pertama, bagaimana kondisi sistem informasi yang berjalan pada restoran Old Town White Coffee? Yang kedua, apa saja permasalahan dalam proses operasional restoran? Lalu yang ketiga, bagaimana perancangan arsitektur enterprise menggunakan TOGAF ADM? Dan yang terakhir, bagaimana TOGAF ADM dapat mendukung integrasi sistem informasi pada restoran Old Town White Coffee? Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kondisi sistem informasi yang berjalan pada restoran Old Town White Coffee. Kemudian, untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam proses operasional restoran. Yang ketiga, untuk merancang arsitektur enterprise dalam sistem informasi menggunakan framework TOGAF ADM. Dan yang terakhir, untuk mengetahui bagaimana TOGAF ADM ini dapat mendukung integrasi sistem informasi pada restoran Old Town White Coffee. Selanjutnya untuk tinjauan pustaka ini, di sini ada definisi dari enterprise arsitektur, yaitu pendekatan untuk menyelaraskan proses bisnis dan teknologi informasi agar organisasi dapat berjalan secara terintegrasi dan efisien. Kemudian definisi dari sistem informasi adalah kombinasi manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan data yang digunakan untuk mendukung operasional dan pengambilan keputusan. Restoran sendiri adalah usaha penyedia makanan dan minuman yang melibatkan proses pemesanan, pelayanan, pembayaran, dan pengelolaan persediaan. Selanjutnya ada definisi TOGAF, yaitu Framework Enterprise Architecture yang digunakan untuk merancang dan mengembangkan arsitektur organisasi secara terstruktur. TOGAF ADM sendiri adalah metode dalam TOGAF yang digunakan untuk merancang arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi secara sistematis. Untuk bisnis arsitektur ini mempunyai definisi adalah untuk menggambarkan proses bisnis dan aktivitas organisasi yang mendukung tujuan perusahaan. Selanjutnya ada definisi dari data arsitektur, yaitu merancang struktur dan pengelolaan data untuk mendukung kebutuhan informasi organisasi. Lalu ada definisi dari application arsitektur, yaitu menggambarkan aplikasi yang digunakan dan hubungan antar aplikasi dalam mendukung proses bisnis. Teknologi arsitektur mempunyai definisi, yaitu merancang infrastruktur teknologi yang mendukung sistem informasi organisasi. Sementara value chain analysis adalah metode untuk mengidentifikasi aktivitas utama dan aktivitas pendukung yang memberikan nilai tambah bagi organisasi. Di sini adalah kerangka pemikiran dari penelitian kami, yaitu dirancang pada restoran Old Town White Coffee menggunakan framework TOGAF ADM, di mana tahapan penelitian ini dimulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis kebutuhan, hingga perancangan arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Hasil penelitian berupa blueprint arsitektur enterprise sebagai rekomendasi pengembangan sistem informasi yang terintegrasi. Objek dari penelitian ini adalah
Old Town White Coffee, di mana merupakan restoran dan kafe yang melibatkan berbagai proses bisnis seperti pemesanan, pengolahan makanan, pembayaran, pengelolaan stok, dan pelaporan penjualan. Meskipun telah memanfaatkan teknologi informasi, masih terdapat beberapa proses yang belum terintegrasi secara optimal sehingga berpotensi menimbulkan kendala operasional. Oleh karena itu, diperlukan perancangan arsitektur enterprise menggunakan TOGAF ADM untuk menyelaraskan kebutuhan bisnis dan teknologi informasi. Untuk proses bisnis sistem yang sudah berjalan saat ini, berdasarkan hasil analisis, proses operasional restoran meliputi pemesanan melalui QR Code, kemudian pengelolaan pesanan oleh dapur, lalu pembayaran di kasir, serta pencatatan transaksi dalam sistem penjualan. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti belum optimalnya penggunaan QR order oleh pelanggan, pengelolaan stok yang belum terintegrasi dengan sistem penjualan, serta keterbatasan informasi operasional yang dibutuhkan manajemen secara real-time. Untuk preliminary phase ini adalah merupakan tahap awal dalam TOGAF ADM yang dimana bertujuan untuk menentukan ruang lingkup serta prinsip-prinsip arsitektur yang akan digunakan dalam perancangan sistem informasi restoran. Pada tahap ini ditetapkan beberapa prinsip arsitektur, yaitu integrasi data, efisiensi operasional, keamanan informasi, ketersediaan sistem, dan kemudahan penggunaan. Prinsip tersebut menjadi dasar dalam pengembangan arsitektur enterprise agar sistem informasi dapat mendukung operasional restoran secara efektif dan terintegrasi. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sito Resmi. Silakan, Kak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur vision. Arsitektur vision merupakan tahap yang bertujuan mendefinisikan visi pengembangan arsitektur enterprise sesuai kebutuhan bisnis restoran Old Town. Visi yang diusulkan adalah mewujudkan sistem informasi yang terintegrasi, efektif, dan efisien guna meningkatkan kualitas pelayanan serta mendukung pengambilan keputusan manajemen secara cepat dan akurat. Di sini untuk stakeholder yang terlibat, di sini ada struktur organisasi restoran. Yang pertama ada pemilik restoran, di bawah pemilik ada manajer operasional, lalu di bawah manajer operasional ada frontliner, kitchen crew, gudang, admin atau keuangan, lalu ada pelanggan. Untuk pemilik restoran di sini untuk mengawasi seluruh operasional, lalu ada manajer operasional untuk mengelola kegiatan operasional. Frontliner ini tugasnya mencatat pesanan dan pembayaran, kitchen crew menyiapkan makanan dan minuman, gudang mengelola stok bahan baku, admin dan keuangan membuat laporan dan administrasi, lalu pelanggan melakukan pemesanan dan pembayaran. Lalu di sini ada bisnis apa sih ini nggak kelihatan, sorry. Ada bisnis aktor view Archimedes. Pada diagram ini ditampilkan seluruh aktor yang terlibat dalam proses bisnis restoran. Aktornya terdiri dari pelanggan, kasir, kitchen staff, warehouse, staff, manajer, dan pemilik. Masing-masing memiliki peran yang berbeda, namun sering terhubung dalam menjalankan operasional restoran. Pemilik berada pada posisi yang mengawasi dan bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas bisnis. Lalu di sini ada stakeholder view. Untuk stakeholder view ini menjelaskan kebutuhan dari setiap stakeholder utama. Manajer berfokus pada operasional, pengelolaan stok, dan kepuasan pelanggan. Pemilik membutuhkan informasi untuk monitoring, laporan, dan kondisi keuangan restoran. Sedangkan pelanggan mengharapkan pelayanan yang cepat, pesanan yang sesuai, dan kepuasan selama menggunakan layanan restoran. Lalu ada matriks stakeholder. Pada matriks ini, stakeholder dipetakan berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingannya terhadap sistem. Pemilik, manajer, dan pelanggan memiliki pengaruh yang tinggi sehingga menjadi prioritas utama. Sementara kasir, kitchen crew, dan gudang memiliki pengaruh sedang, namun tetap berperan penting dalam mendukung kelancaran operasional. Tabel di samping juga merangkum kebutuhan utama dari masing-masing stakeholder. Selanjutnya ada value chain analysis. Diagram value chain ini menggambarkan aktivitas utama dan aktivitas pendukung dalam restoran. Aktivitas utama dimulai dari penerimaan bahan baku,
proses operasional, distribusi pesanan, pemasaran, hingga pelayanan kepada pelanggan. Sedangkan aktivitas pendukung meliputi manajemen, sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan pengadaan yang membantu agar seluruh proses bisnis berjalan dengan baik. Di sini ada value chain Archimedes. Diagram ini menunjukkan alur proses bisnis restoran, dimulai dari menerima pesanan, memproses pesanan, menyiapkan makanan dan minuman, menyerahkan pesanan kepada pelanggan, hingga proses pembayaran. Lalu setiap tahapan didukung oleh bisnis service seperti order management service, kitchen service, dan payment service, sehingga proses dapat berjalan lebih terstruktur dan efisien. Lalu di sini ada proses bisnis usulan. Yang pertama ada pelanggan melakukan pemesanan bisa melalui QR Code yang tersedia di meja. Lalu data pesanan langsung masuk ke dalam sistem. Sistem mengirim informasi pesanan ke bagian dapur, lalu dapur memproses pesanan sesuai data yang diterima. Lalu ada setelah pesanan selesai, pelanggan melakukan pembayaran. Lalu sistem secara otomatis memperbarui data stok dan menghasilkan laporan penjualan. Lalu di sini ada Business Process View Archimedes. Diagram ini menunjukkan alur proses bisnis restoran, dimulai dari menerima pesanan, memproses pesanan, menyiapkan makanan dan minuman, menyerahkan pesanan kepada pelanggan, hingga proses pembayaran. Lalu setiap tahapan didukung oleh bisnis service seperti order management service, kitchen service, dan payment service, sehingga proses dapat berjalan lebih terstruktur dan efisien. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nur Romadona, silakan. Baik, untuk Raci Matrix ini adalah alat yang digunakan untuk membagi peran dan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat dalam suatu proses bisnis. Tujuannya untuk setiap aktivitas memiliki penanggung jawab yang jelas, sehingga mengurangi kesalahan komunikasi, tumpang tindih pekerjaan, dan meningkatkan koordinasi antar bagian. Selanjutnya ada Business Function Diagram Archimedes. Untuk diagram ini merupakan diagram yang menggambarkan struktur fungsi bisnis utama dalam organisasi beserta pembagian subfungsinya. Diagram ini digunakan untuk menunjukkan bagaimana setiap fungsi bisnis saling terhubung dalam mendukung operasional restoran secara keseluruhan. Kesimpulan dari diagram ini adalah menunjukkan bahwa setiap fungsi bisnis memiliki tugas yang spesifik namun saling mendukung. Dengan pemetaan menggunakan Archimedes, alur operasional restoran menjadi lebih terstruktur, memudahkan analisis proses bisnis, serta menjadi dasar dalam perancangan arsitektur enterprise menggunakan metode TOGAF ADM. Lalu selanjutnya ada data model, IRD Archimedes Data View. Data model ini merupakan representasi struktur data yang digunakan dalam sistem restoran. Diagram ini menunjukkan hubungan antar data utama yang saling berinteraksi dalam proses operasional, mulai dari pemesanan hingga penyimpanan data ke dalam database. Kesimpulan dari diagram ini memperlihatkan bagaimana data dalam sistem restoran saling terhubung sehingga proses pemesanan, pembayaran, pengelolaan stok, hingga pelaporan dapat berjalan secara terintegrasi. Model data ini menjadi dasar dalam perancangan database yang mendukung operasional restoran secara efektif. Selanjutnya ada Information System Architecture, di mana data arsitektur bertujuan merancang struktur data yang mendukung seluruh proses bisnis restoran. Entitas utama yang digunakan dalam sistem adalah pelanggan, pegawai, menu, pesanan, detail pesanan, pembayaran, stok bahan baku, dan supplier. Selanjutnya ada application arsitektur. Ada bagian point of sales yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan dan pembayaran pelanggan. Lalu ada inventory management system yang digunakan untuk mengelola
persediaan bahan baku, dan memantau stok secara real time. Lalu ada kitchen display system yang digunakan untuk menampilkan pesanan yang masuk. Lalu ada customer relationship management, di mana digunakan untuk menyimpan data pelanggan dan mendukung kegiatan promosi. Lalu ada reporting dashboard yang digunakan untuk menampilkan laporan penjualan, stok, dan performa operasional restoran. Lalu selanjutnya ada application arsitektur. Ini menggambarkan rancangan arsitektur aplikasi yang mendukung operasional restoran. Pada slide ini ditampilkan 3 bagian utama. Ada use case, ada diagram arsitektur, dan juga ada data relationship matrix. Dari gambar ini bisa kita simpulkan bahwa seluruh modul aplikasi ini saling terintegrasi melalui satu database, sehingga proses pemesanan, pembayaran, pengelolaan stok, pelayanan pelanggan, hingga pelaporan dapat berjalan secara efisien dan mendukung operasional restoran secara menyeluruh. Lalu ada application cooperation view Archimate. Dari slide ini menggambarkan bagaimana berbagai aplikasi dalam sistem restoran saling bekerja sama melalui layanan application service. Diagram ini menunjukkan bahwa setiap aplikasi tidak bekerja sendiri, melainkan saling bertukar data dan menggunakan layanan yang sama untuk mendukung proses bisnis secara terintegrasi. Adapun dari yang bisa ditarik kesimpulan dari aplikasi Cooperation View Archimate ini adalah diagram ini menunjukkan bahwa sistem restoran dibangun menggunakan konsep layanan yang saling terintegrasi, dan setiap modul aplikasi memanfaatkan layanan tertentu sehingga proses pemesanan, pembayaran, pengelolaan stok, pelayanan pelanggan, hingga pelaporan dapat berjalan secara terpadu, efisien, dan mudah dikembangkan di masa mendatang. Selanjutnya, ada application usage. Selanjutnya ada teknologi arsitektur. Perangkat keras yang dibutuhkan meliputi server database, komputer kasir, tablet dapur, printer thermal, router dan switch, komputer manager. Lalu untuk perangkat lunak yang digunakan meliputi sistem operation Windows atau Linux, database management system MySQL, web server, web browser, serta sistem backup data. Jaringan yang digunakan merupakan local area network atau LAN yang menghubungkan seluruh perangkat operasional restoran sehingga memungkinkan pertukaran data secara real time. Baik. Untuk Selanjutnya, selanjutnya, silakan. ya terima kasih. Baik, selanjutnya jelaskan tentang slide teknologi infrastructure view Archimate. Di sini untuk lapisan paling atas, alur data dimulai dari internet yang masuk ke sistem kita melalui gerbang keamanan firewall dan diarahkan oleh router. Dari sini, lalu lintas data dikelola dan didistribusikan secara internal oleh core switch dan distribution switch. Selanjutnya untuk lapisan tengah, seluruh data diproses oleh 5 server utama yang terhubung langsung ke jaringan inti. Kita memiliki web server untuk antarmuka publik, application server untuk logika bisnis, database server atau MySQL untuk menyimpan data, serta file server dan backup server atau NAS untuk redundansi dan keamanan data. Selanjutnya untuk lapisan bawah, di sini server-server tadi menyajikan layanan ke perangkat keras operasional di lapangan. Ini mencakup terminal pos atau kasir, kitchen tablet atau dapur, manajer PC, mesin, printer stroke, network printer, sistem CCTV, hingga backup storage lokal.
Next. Selanjutnya opportunities dan solution. Tahap opportunities and solution bertujuan menentukan solusi yang dapat diterapkan berdasarkan hasil analisis sebelumnya. Beberapa solusi yang diusulkan adalah: satu, implementasi sistem POS terintegrasi untuk meningkatkan kecepatan transaksi; dua, integrasi sistem inventory dengan sistem penjualan; lalu yang ketiga, penerapan kitchen display system untuk mempercepat komunikasi; lalu yang keempat, pengembangan dashboard manajemen guna mendukung proses pengambilan keputusan; yang kelima, penyimpanan data pelanggan melalui sistem CRM untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pemasaran. Next. Selanjutnya untuk gap analysis. Gap analysis dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi sistem informasi yang berjalan saat ini dengan kondisi yang diharapkan berdasarkan rancangan enterprise architecture yang telah dibuat. Hasil analisis ini digunakan sebagai dasar dalam menentukan solusi dan prioritas pengembangan sistem informasi pada restoran Old Town. Selanjutnya untuk slide gap analysis ini, berikut adalah hasil gap analysis dari kondisi saat ini atau as is menuju kondisi usulan atau to be. Untuk mencapainya kami mengelompokkan strategi menjadi 3 tindakan utama: replace, upgrade, dan add. Lalu untuk pada tabel kiri, untuk kategori replace kita akan mengganti 4 proses bisnis utama yang saat ini masih manual menjadi serba otomatis melalui sistem baru. Pertama, pemesanan manual diganti ke sistem POS. Yang kedua, pengiriman info ke dapur diganti dengan kitchen display system. Yang ketiga, pengelompokan stok terpisah diganti menjadi terintegrasi perpenjualan. Lalu yang keempat, serta pembuatan laporan dipindahkan melalui otomatis oleh sistem. Selanjutnya, untuk pada tabel kanan, kita akan meningkatkan fungsi perangkat keras dan jaringan kita. Komputer kasir dan jaringan internet yang tadinya berdiri sendiri akan ditingkatkan agar mendukung sistem yang terintegrasi secara menyeluruh. Terakhir, untuk kategori add, kita akan menambah 2 infrastruktur krusial yang saat ini belum tersedia, yaitu implementasi server database terpusat dan sistem backup data otomatis untuk menjamin keamanan data. Next. Selanjutnya, untuk gap analisis berikutnya, kita bedah hasil gap analisis dari kondisi saat ini atau as is menuju target usulan atau to be. Secara garis besar, langkah strategis kita terbagi menjadi 2 tindakan utama: add untuk membangun sistem yang belum ada, dan replace untuk memperbarui sistem lama. Lalu yang pertama, untuk kategori add, fokus kita adalah mengisi kekosongan sistem yang krusial. Kita akan melakukan penambahan dan implementasi besar-besaran, meliputi pertama, modus operasional, implementasi point of sale atau POS, inventory management system, serta kitchen display system. Lalu yang kedua, manajemen pelanggan, mengimplementasikan customer relationship management atau CRM, sehingga kita bisa memiliki riwayat transaksi pelanggan dan menyimpannya ke dalam database terpusat. Selanjutnya untuk kategori replace, kita akan mengganti metode kerja lama yang tidak efisien dengan otomatisasi. Yang pertama, pencatatan data stok manual dan data transaksi yang tersebar di banyak dokumen akan diganti agar tersimpan dan diperbarui otomatis dalam satu database terintegrasi. Lalu yang kedua, pembuatan laporan yang saat ini masih menggunakan spreadsheet manual akan diganti sepenuhnya dengan reporting dashboard otomatis. Selanjutnya, slide berikutnya, migration planning.
Migration planning dilakukan untuk menentukan tahapan implementasi sistem secara bertahap. Tahap 1 implementasi point of sales atau POS. Tahap 2 implementasi inventory management system. Tahap 3 implementasi kitchen display system. Tahap 4 implementasi dashboard management. Tahap 5 implementasi customer relationship management atau CRM. Next. Selanjutnya untuk slide migration planning. Di sini ada peta rencana mitigasi sistem kita atau migration planning. Agar migrasi berjalan terstruktur, kami membaginya ke dalam 4 lapisan arsitektur. Dari proses bisnis di paling atas hingga infrastruktur teknologi di paling bawah. Yang pertama, business layer. Kita berfokus pada digitalisasi dan otomatisasi 5 siklus utama operasional toko atau restoran, mulai dari pemesanan, pengolahan pesanan di dapur, pembayaran, pengelolaan stok, hingga pelaporan akhir. Lalu yang kedua, application layer atau aplikasi pendukung. Untuk mendukung proses bisnis tersebut, kita memigrasikan application layer ke dalam 5 modul terintegrasi, yaitu POS untuk kasir, inventory management, kitchen display, sistem untuk dapur, CRM untuk pelanggan, dan reporting dashboard untuk manajemen. Selanjutnya yang ketiga, data layer atau arsitektur data. Seluruh aplikasi ini akan berdiri di atas layer data yang terpusat. Kita membagi database menjadi 5 komponen utama, yaitu data pelanggan, menu, pesanan, pembayaran, dan data stok. Selanjutnya yang keempat, teknologi layer. Semua arsitektur tadi ditopang oleh kesiapan infrastruktur fisik yang mencakup server database, jaringan LAN atau Wi-Fi yang stabil, perangkat keras berupa komputer kasir dan tablet dapur, printer thermal, serta sistem backup otomatis untuk keamanan data. Next. Oh, sudah. Baik, untuk kesimpulan yang pertama, proses bisnis restoran outbound meliputi pemesanan, pengolahan pesanan, pembayaran, pengelolaan persediaan, dan pelaporan operasional. Yang kedua, permasalahan yang ditemukan meliputi data yang belum terintegrasi, pencatatan stok manual, pembuatan laporan yang lambat, dan kurangnya informasi real time. Lalu yang ketiga, penerapan TOGAF ADM menghasilkan rancangan arsitektur enterprise yang mencakup business arsitektur, data arsitektur, application arsitektur, teknologi arsitektur. Lalu yang keempat, aplikasi yang dirancang melalui POS, Inventory Management System, Kitchen Display System, CRM, dan Reporting Dashboard. Lalu yang kelima, blueprint arsitektur enterprise menjadi pedoman pengembangan sistem informasi yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi operasional, kualitas pelayanan, dan pengambilan keputusan manajemen. Lalu untuk saran, yang pertama adalah implementasi sistem dilakukan secara bertahap, lalu yang kedua, integrasi data operasional dalam satu sistem terpusat, lalu yang ketiga, pengembangan CRM dan pelaporan real time, dan yang keempat, evaluasi arsitektur enterprise secara berkala, dan yang kelima, pengembangan berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing restoran. Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk mengakhiri, kami ucapkan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.